Bu Nopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deru. Ya, ini Bu Nopi lagi sibuk nak. Ini saya mau di coaching sama Bu Nopi nih. Bisa Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Ini Bu Nopi, ini terkait pembelajaran di kelas Bu Nopi. Dalam Iya Pak. pembelajaran bahasa Inggris. Saya ini susah sekali mengajak anak untuk berbicara bahasa Inggris. Motivasinya kurang. Karena kan saya mau melatih pronunciation di kelas, tapi anak-anak setelah ditayangkan video dan sebagainya dilatih, tapi masih ada beberapa yang kurang percaya diri. Ini saya mau bertanya-tanya Bu Nopi. Boleh Pak, siap. Bapak, saya ini mengajar di kelas berapa Pak? Saya ngajar di semua tingkat Bu Nopi. 7, 8, 9. Oh gitu ya Pak ya. Yang paling Baik Pak, mungkin berarti Pak Deru ada permasalahan yang perlu kita perbincangkan gitu ya Pak ya. ya. Jadi dengan adanya pertemuan ini Pak, kira-kira pertemuan yang kita adakan ini tujuannya apa, Pak Deru? Ya tujuannya saya mau nantinya adalah semacam solusi, semacam trik-trik atau sebagainya untuk dalam rangka anak ini agar percaya diri mau berbahasa Inggris. Oke, Gitu, baik Pak Deru. Sebelumnya gini Pak Deru, dari Pak Deru dari pertemuan ini ingin kita mencari solusi dari permasalahan yang sedang Bapak Deru hadapi gitu ya Pak ya. Kira-kira dengan adanya pertemuan ini Pak, apakah Pak Deru yakin masalah tersebut akan bisa kita carikan solusinya, atau tingkat keberhasilan dari pertemuan ini kira-kira menurut Pak Deru bagaimana Pak? Ya kira-kira yang pertama saya cerita Bu Nopi, saya maunya nanti saya menjadi lebih lebih fresh lagi, mendapatkan ide-ide baru, menjadi semangat lagi lah untuk kembali bagaimana anak ini supaya berbicara bahasa Inggrisnya dengan baik dan percaya diri. Oke, Gitu. baik. Ya, berarti dari pertemuan kita ini nantinya berharap ada solusi yang bisa Bapak Deru terapkan di sekolah gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak Deru. Tadi Pak Deru sudah menyampaikan permasalahannya seperti itu, bagaimana cara peserta didik itu bisa berbahasa Inggris gitu, jadi minat untuk belajar bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kalau di posisi Pak Deru saat ini, tentu Pak Deru sudah melakukan beberapa kegiatan yang selama ini Pak Deru lakukan untuk memotivasi siswa. Kalau boleh tahu, dari rentang 1 sampai 10 itu saat ini posisi Pak Deru di mana gitu Pak? Usahanya dalam memotivasi siswa Pak. Kalau menurut saya kira-kira mungkin di angka 7 Bu Nopi, belum maksimal. Di angka 7 lah kira-kira. Ya. Baik, baru di angka 7 ya Pak ya, berarti ada pencapaian yang ingin dicapai setelah ini gitu ya Pak ya. Baik, dari angka 7 itu, dari poin 7 itu, menurut Pak Deru nih, kekuatan apa yang Bapak Deru miliki gitu Pak, supaya skala itu lebih meningkat gitu Pak? Kekuatan saya ini orangnya semangat Bu Nopi. Saya juga suka seni, suka nyanyi. Saya juga suka cari-cari video di YouTube untuk anak-anak. Tapi anak masih juga belum terlalu bermotivasi, belum tinggi motivasinya. Ya, berarti Pak Deru punya kekuatan bagaimana bisa supaya anak-anak ini tertarik gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak Deru. Pak Deru nih punya kekuatan. Nah, kira-kira peluang apa atau kemungkinan apa yang akan Bapak Deru lakukan supaya kekuatan yang ada pada diri Pak Deru itu bisa lebih berkembang gitu Pak?
Kalau dari kekuatan berarti saya rencananya mau apa ya? Mau ngajak anak-anak bernyanyi bahasa Inggris. Nah, Oke. ditayangkan videonya, jadi ada tulisan-tulisannya. Anak juga bisa mengikuti bersama-sama. Itu salah satunya. Ya. Berarti dengan kegiatan Pak Deru akan melakukan kegiatan bernyanyi gitu ya Pak ya? Ya, itu salah satunya. Oke, Juga dengan baik. video pembelajaran. Berarti dengan nyanyi kemudian ditambah dengan video pembelajaran. Saya rasa ini menarik Pak Deru dan ini adalah sebuah peluang yang bisa Bapak Deru angkat sehingga nanti peserta didik itu akan lebih termotivasi gitu ya Pak ya. Dari rencana yang akan Bapak Deru lakukan itu kira-kira adakah hambatan atau gangguan mungkin yang akan menghalangi yang akan Bapak Deru lakukan ini Pak? Menurut Pak Deru bagaimana? Apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin bisa menghalanginya? Hambatan atau gangguannya mungkin kira-kira ada juga anak yang tidak hobi bernyanyi. Ada Ya, juga anak yang tidak mau berbicara bahasa Inggris karena ini masih baru bagi dia ya. Latihan juga jarang ya, latihan juga. Jadi mungkin itu kira-kira hambatannya. ya berarti ada hambatan yang nanti akan selanjutnya akan Pak Deru cari solusinya gitu ya Pak ya. Kira-kira dengan adanya hambatan ini apa yang akan Bapak Deru lakukan? Tentunya selain itu juga hambatan mungkin masalah waktu ya, waktu di kelas terlalu singkat. Mungkin saya coba untuk melakukan kegiatannya lebih banyak lagi waktunya, mungkin di luar jam pelajaran, mungkin di pulang sekolah atau di kegiatan-kegiatan kayak English Club atau school lainnya yang berhubungan dengan bahasa Inggris, mungkin gitu ya Bu Novi ya. Oke, siap. Berarti Pak Deru ada rencana gitu ya Pak ya untuk menambah jam gitu ya Pak ya, sehingga seluruh kebutuhan siswa itu terpenuhi di kelas tersebut gitu ya Pak Deru ya. Ya. Saya rasa itu ide yang bagus Pak Deru. Nah, berarti ada hambatan tadi, kemudian Pak Deru juga sudah ada solusinya untuk mencari bagaimana solusi dari hambatan atau gangguan tadi. Berikutnya Pak Deru, untuk mencapai motivasi siswa ini, Pak Deru tadi akan melakukan beberapa hal yang menarik kalau menurut saya gitu. Ada yang bernyanyi gitu ya Pak ya. Apa nih rencana yang Bapak Deru akan lakukan untuk mencapai tujuan ini supaya nanti rentang tadi meningkat dari 7 gitu ya Pak jadi 8 dan 9. Rencana yang akan Bapak lakukan itu apa Pak? Ya, rencananya mungkin mungkin saya programkan dulu ya. Programkan dulu terkait apa yang saya lakukan, mungkin kayak English Club atau kegiatan lainnya di sepulang sekolah. Nanti mungkin di awal-awalnya diajak anak-anak yang berminat dulu. Anak-anak yang mau dulu saya rekrut. Nanti kita latihannya mungkin sepulang sekolah. Disepakati nanti waktunya sampai jam berapa ya. Ya, berarti Pak Deru ada rencana untuk memetakan siswa dulu gitu ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Nah, dari rencana yang telah Bapak rancang mungkin ya, itu yang prioritas yang mana Pak? Kalau yang prioritas mungkin yang di kelas dulu, nanti setelah di kelas saya tentunya yang paling pokok tuh di kelas, setelah itu baru nanti dilanjutkan sepulang sekolah terkait ya, Pak, ya? English Club. Iya. Oke, baik. Ada prioritas yang Bapak Deru lakukan di kelas, kemudian dilanjutkan dengan jam tambahan gitu. Untuk supaya strategi ini berjalan dengan lancar, Pak, kira-kira apa yang akan Bapak Deru lakukan? Agar strategi lancar tentunya saya berlatih dulu ya, latih nyanyinya juga. Di samping itu saya juga mengajak anak-anak yang saya anggap bisa dulu, saya latih. Nanti baru dia juga bisa mengajak teman-temannya, khususnya yang di sepulang sekolah ya.
Kalau yang di kelas mungkin saya lebih banyak cari-cari lagu-lagu yang lagi tren sama anak-anak sekarang, dan juga video-video yang kira-kira saya pikir cocok atau menarik bagi anak. Mungkin itu berarti. Ya, berarti Pak Deru juga punya kekuatan nih ya untuk menjadikan peserta didik kita itu sebagai tutor sebaya gitu ya Pak ya, maksud Bapak? Iya, begitu. Oke, siap. Kira-kira Pak Deru butuh waktu berapa lama untuk mencapai dari yang kita targetkan ini, Pak? Mungkin 1 minggu ini saya coba cari bahan dulu ya. Nanti di minggu keduanya saya mulai mencari anak-anaknya. Saya Ya, buatkan baik, program dulu siap. seminggu ini. Ya, baik. Itu. Ya, berarti Pak Deru butuh waktu nih 1 minggu ini untuk mencari bibit gitu ya Pak ya, yang bisa nanti akan menjadi tutor sebaya bagi peserta didiknya. Nah, saya sangat setuju sekali nih dengan yang akan Bapak Deru lakukan gitu. Kira-kira menurut Pak Deru apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Bapak Deru lakukan ini? Ya, kalau ukuran keberhasilan tentunya sudah bertambah ya anaknya ya, dari tutor sebaya berarti dia bisa mengajak kawan-kawan yang lain. Jadi kalau bertambah anggotanya atau komunitasnya jalan, komunitas English Clubnya nanti saya pikir itu udah cukup lumayan menepi, lumayan berhasil. Itu kira-kira. Ada capaian Dan anak juga keberhasilan apa menepi bisa Pak? sekali-sekali mungkin berbahasa Inggris ya sehari-harinya sedikit walaupun sedikit. Mungkin itu juga. Oke, baik. Jadi Pak Deru sudah punya banyak rencana aksi nih ya yang akan dilakukan untuk bagaimana memotivasi siswa Pak Deru untuk bisa lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Kira-kira nih dari ukuran keberhasilan yang ingin dicapai itu Pak, apakah masih ada hal yang Pak Deru lakukan supaya tidak ada gangguan gitu Pak? Mungkin bagaimana gitu, apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin ya bagaimana apanya lah aplikasinya di sehari-hari misalnya. Saya mau juga anak-anak berbahasa Inggris sehari-hari ya. Mungkin ke komunitas sekolah mungkin kalau ada berbahasa Inggris sehari-harinya ada minta 1 hari lah. Oke, siap. Ada spot-spot untuk berbahasa Inggris. Baik Pak, ada pojok-pojok gitu ya Pak ya yang khusus untuk bahasa Inggris. Bagus sekali dari yang akan Bapak Deru lakukan gitu. Saya rasa ini sangat menarik sekali Pak bagi peserta didik. Oke, Bapak, kira-kira nih dari yang akan dilakukan ini Pak, komitmen Bapak sampai di mana supaya aksi ini dapat berjalan dengan lancar Pak? Ya tentu komitmen saya tuh saya benar-benar maulah anak itu pandai berbahasa Inggris. Saya sangat mau sekali ya. Jangan hanya gurunya saja yang berbahasa Inggris tapi anak-anaknya tidak. Jadi saya sangat komitmen sekali anak-anak itu pandai berbahasa Inggris dalam sehari walaupun percakapan sederhana. Jadi untuk programnya juga saya komitmen saya mau dilaksanakan jadi continue. Tidak hanya teori saja tapi juga prakteknya. Oke, baik. Baik Pak, saya rasa ini sangat menarik nih Pak. Kira-kira dalam aksi ini siapa saja yang akan membantu Pak Deru supaya komitmen ini dapat berjalan lancar nih Pak? Kalau saya guru bahasa Inggrisnya sendiri ya. Jadi mungkin saya lapor dulu kepala sekolah dulu melaporkan dulu tentang rencana saya itu. Nanti saya lapor kepala sekolah minta legalisasinya. Saya minta waktu lah 1 minggu untuk kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Jadi kalau di samping karena saya sendiri ya mudah-mudahan nanti kalau saya cobalah dengan teman-teman mana tahu ya ada hobi berbahasa Inggris. Dan juga anak-anak yang saya pikir punya kemampuan walaupun sedikit tapi punya kemampuan dan kemauan. Saya mau merekrut anak-anak tersebut untuk berkolaborasi dulu di awal terkait rencana ini. Oke, baik Pak Deru. Saya rasa itu hal yang akan
sebaiknya segera dilakukan gitu Pak, karena menurut saya ini menarik gitu Pak Deru. Nah, dari sesi coaching kita ini Pak, setelah ini Pak Deru akan melakukan tindakan apa gitu Pak? Atau Ya, tindak adik lanjut ini dari sesi coaching kita? dari sesi coaching ini ya, tentunya setelah dari coaching ini saya banyak sekali ya Pak ya, ada beberapa ide-ide yang muncul sendiri, strategi-strategi. Tentunya saya mau merangkum dulu, saya cetak dulu, nanti saya pilih mana yang prioritas-prioritasnya terkait siapa-siapa yang terlibat. Itu yang akan saya lakukan untuk selanjutnya di sesi coaching. Nanti kalau ada hambatan nanti saya mau tanya lagi sama Bu Nopi lah. Saya mau coaching lagi. Kayaknya menyenangkan nih. Oke, siap Pak. Akan bersedia sekali untuk meluangkan waktu Pak. Membantu berikutnya Pak. Iya. Oke, ada lagi Pak Deru? Oke Pak. Mungkin itu Bu Nopi. Tapi setelah di coaching saya merasa lega sekali. Tadinya saya merasa beban di pundak ini agak berat juga ya. Saya bingung mau gimana, mau cerita kepada siapa. Jadi setelah di coaching, tidak tahu kenapa muncul saja ide-ide baru, terus semangat baru terkait apa solusi-solusinya terhadap permasalahan saya ini. Pintu Bu Nopi. Oke, Pak Deru, terima kasih juga sudah mengajak saya untuk menjadi coachnya siang ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apa gitu ya Pak ya. Saya yang paling berterima kasih ya, karena ini saya sudah mengganggu waktu Bu Nopi ya. Kesibukannya sama-sama, Pak. Itu sibuk sekali kan, jadi masih mau meluangkan waktu. Oke, Bu Nopi. Sama-sama, terima kasih Bapak. Ya Bu Nopi, sama-sama.